Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik ya. Semoga selalu diberi kesehatan dimanapun kalian berada. Sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Semoga hari ini kita diberi kemudahan. Hari ini saya akan bahas tentang nilai perbandingan trigonometri, khususnya sudut-sudut istimewa. Sebelum ke materi, saya jelaskan sedikit tentang manfaat trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, mengukur ketinggian pohon. Ya, jadi kita kalau ingin tahu tingginya pohon, tidak perlu menebang pohonnya terlebih dahulu baru kita mengukur pakai penggaris. Itu tidak perlu, tapi kita bisa gunakan ilmu trigonometri. Selain itu, kita bisa mengukur ketinggian pegunungan atau menara. Dan masih banyak lainnya kegunaan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita langsung saja ke materinya. Semoga bermanfaat. Kita mulai pelajarannya, yaitu nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Kenapa dikatakan sudut istimewa? Karena angkanya bagus, sehingga mudah dihafalkan. Nah, sudut-sudut istimewa itu apa saja? Ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Di sini saya akan bahas untuk yang sudut 45 derajat. Di sini ada persegi ABCD, di mana persegi ini akan saya bagi jadi dua untuk mendapatkan sudut 45. Di sini sudah saya bagi menjadi dua segitiga yang sama, maka sudut di sini bernilai 45 derajat ya. Di sini juga 45 derajat ya. Jadi yang saya gunakan yaitu segitiga yang sebelah sini ya. Ini sama sini sama saja. Saya gunakan salah satu. Karena persegi sehingga besar sisinya di sini sama, sisi ini dan ini juga sama semua tuh. Maka di sini saya misalkan X dan otomatis di sini juga X. Nah, untuk mencari panjang AC, di sini saya gunakan rumus Pythagoras. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Saya tuliskan menjadi AC kuadrat sama dengan AB di sini X kuadrat ditambah BC-nya X kuadrat. AC kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah X kuadrat, 2X kuadrat. Untuk mencari AC saja, maka akar dari 2X kuadrat. Yang bisa diakarkan di sini hanya X kuadrat, sehingga diperoleh AC sama dengan X akar 2. Sehingga AC ini bernilai X akar 2. Berdasarkan definisi trigonometri, maka kita cari dulu nilai sin 45 derajat. Pada pertemuan sebelumnya, sudah saya bahas tentang definisi trigonometri. Sin definisinya dengan cara cepatnya kita menghafalkan, yaitu sin demi. Artinya depan per miring. Depannya sin 45, kita lihatnya dari sudut 45. Depannya adalah X, saya tulis X. Miringnya per miring, miringnya adalah AC, yaitu X akar 2. Nah, di sini X-nya habis ya, hanya tinggal 1. Di sini juga, sehingga diperoleh 1 per akar 2. Di sini saya rasionalkan, untuk pembilang saya kalikan akar 2 dibagi dengan penyebutnya juga akar 2. Yang mana ini nanti hasilnya tetap 1 ya. Jadi pembilangnya 1 kalikan akar 2 sama dengan akar 2. Untuk yang penyebutnya akar 2 kalikan akar 2, akar 4, akar 4 sendiri yaitu 2. Sehingga sin 45 derajat nilainya setengah akar 2. Kemudian kita cari nilai cos 45 derajat. Secara definisi, cos yaitu cos sami, samping per miring.
Kita lihat sampingnya 45 di sini adalah X. Miringnya X akar 2. Sehingga X-nya di sini bernilai 1 ya. Maka 1 per akar 2. Dengan cara yang sama dirasionalkan, maka 1 per akar 2 sama dengan 1 per 2 akar 2. Selanjutnya kita mencari nilai tan 45 derajat. Secara definisi, tan bisa depan per samping ya. Tan 45 depan per samping. Depannya sudut 45 adalah X. X per sampingnya sudut 45 adalah X. Nah, jadi X dibagi X sama dengan 1. Yang kedua, sudut 60 derajat. Bagaimana kalau sudutnya 60 derajat? Nah, sudut 60 derajat didapatkan dari segitiga sama sisi. Di sini sudah ada segitiga sama sisi. Dengan demikian, karena segitiga sama sisi, maka sisinya di sini sama. Saya misalkan X, di sini juga X dan X. Nah, dan segitiga sama sisi itu sudutnya itu nilainya sama ya, karena satu segitiga 180 berarti untuk satu sudut sini nilainya sudutnya adalah 60 derajat. Di sini juga 60 derajat, di sini juga 60 derajat. Nah, karena ingat untuk trigonometri sin, cos, dan tan definisinya itu dimulai dari segitiga siku-siku ya. Maka segitiga sama sisi ini saya potong jadi 2. Segitiga ini sudah saya potong jadi 2, maka diperoleh siku-sikunya di sini. Nah, di sini siku-siku. Berarti ini sudah bisa kita gunakan untuk mencari nilai dari sudut 60 ya. Di sini saya kasih nama garis bantu yaitu D, titik di sini. Kita cari dulu panjang CD dengan menggunakan Pitagoras ya. Jadi di sini AD kuadrat ditambah dengan DC kuadrat itu sama dengan sisi miringnya ya kan, sama dengan AC kuadrat. Nah, AD ini karena AB kan X, berarti kalau setengahnya di AD nilainya setengah X gitu. Jadi AD saya tuliskan setengah X kuadrat ditambah DC nya adalah kita cari DC kuadrat sama dengan AC itu X kuadrat. Nah, setengah X kuadrat itu sama dengan setengah X kali setengah X yang bernilai 1/4 X kuadrat ditambah DC kuadrat sama dengan X kuadrat. Sehingga di sini saya dapatkan DC kuadrat sama dengan X kuadrat dikurangi 1/4 X kuadrat. DC kuadrat sama dengan di sini sama dengan 1 dikurangi 1/4, yaitu nilainya 3/4 X kuadrat. DC saja berarti akar dari 3/4 X kuadrat. Sehingga DC sama dengan yang bisa diakarkan di sini X kuadrat ya. Jadi X keluar ya. Dan di sini akarnya 4 adalah setengah 2, berarti per 2. Sini akar 3. Jadi di sini adalah X per 2 akar 3. Sehingga secara definisi kita cari nilai sin 60 derajat. Sin 60 derajat berarti gunakan definisi sin demi depan per miring. Kita lihat sin 60 depannya adalah setengah X akar 3 dibagi miringnya adalah X. Sehingga di sini bisa dicoret, maka setengah akar 3 sisanya adalah setengah akar 3. Lalu kita cari nilai cos 60 derajat. Cos sami samping per miring. Kita lihat sampingnya cos 60 di sini adalah setengah X dibagi dengan miringnya adalah X. Nah, X-nya dicoret 1 nilainya, sehingga setengah kalikan 1 setengah. Selanjutnya kita mencari nilai tan 60 derajat ya. Tan itu
desa, depan per samping. Depannya tan sudut 60 adalah setengah X akar 3 dibagi dengan sampingnya 60 adalah setengah X. Setengah X saya coret dengan setengah X, nilainya 1. Jadi di sini diperoleh tan 60 derajat sama dengan akar 3. Selanjutnya untuk sudut 0 derajat, di sini saya gambarkan segitiga siku-siku di dalam ini lingkaran dengan jari-jari R. Nah, di sini sama ya, ini juga panjangnya sepanjang R, di sini juga sepanjang R. Nah, ketika ini sudutnya saya kecilkan, maka di sini R-nya akan tetap ya. Tapi coba perhatikan Y-nya di sini, panjang Y-nya ya. Ini kan sumbu Y, ini sumbu X. Y-nya di sini semakin apa? Y-nya semakin kecil gitu. Nah, tapi X-nya bagaimana? X-nya di sini semakin panjang. Ini kalau sudutnya saya kecilkan lagi, maka di sini R-nya juga masih tetap dan panjang Y-nya ini semakin kecil. Tapi coba perhatikan untuk sumbu X-nya di sini. Panjang X-nya dia mendekati R ya, mendekati X-nya di sini mendekati jari-jari ya. Tapi Y-nya di sini mendekati 0. Jadi saya tuliskan di sini ketika alfanya sama dengan 0, maka Y-nya di sini, panjang Y-nya di sini hampir kalau 0 seperti kan sudah ya, hampir 0 ya. Y-nya berarti sama dengan 0. Nah, bagaimana dengan X-nya? Berarti X-nya di sini adalah sama dengan R-nya. Nah, sehingga secara definisi bisa kita cari sin 0 derajat ya, sin demi depan per miring ya. Sin demi berarti depannya sudut 0 di sini, berarti depannya adalah 0 ya kan, Y-nya kan 0, Y-nya berarti 0 per miring. Miringnya berarti ketika sudutnya di sini sangat kecil, berarti X-nya di sini hampir sama dengan R, berarti 0 per R sama dengan 0. Sekarang kita nyari cos 0 derajat, cos sami, samping per miring. Ketika sampingnya berarti sudut 0 berarti sebelah sini ya, berarti sumbu X-nya, berarti X-nya itu sama dengan R dibagi miringnya berarti dia sendiri. Jadi miringnya sama dengan R itu ya, berarti R sama dengan berarti 1. Sekarang kita mencari tan 0 derajat, tan desa, depan per samping. Depannya berarti yang di sini, berarti sumbu Y-nya gitu, berarti Y-nya adalah 0. Nah, sampingnya sudut berarti sumbu X. Nah, X-nya itu kan R. Nah, berarti 0 dibagi R sama dengan 0. Yang terakhir yaitu sudut 90 derajat. Dengan cara yang sama mencari sudut 0 derajat. Di sini saya gambarkan segitiga siku-siku di dalam lingkaran dengan jari-jari R. Sekarang coba perhatikan, kalau sudut 0 derajat itu saya kecilkan di sini ya. Kalau sudut 90 derajat, maka si alfa ini saya besarkan. Kan di sini kalau sudutnya saya perbesar, maka R-nya di sini ya, Y-nya di R-nya tetap dan Y-nya itu semakin besar ya, mendekati jari-jari. Sedangkan perhatikan di sumbu X-nya di sini, X-nya dia semakin mengecil dan mendekati 0. Begitupun ini, bayangin kalau sudut alfanya saya besarkan sampai ke sini, sampai benar-benar 90 derajat, otomatis ketika alfanya 90, maka Y-nya di sini sama dengan Y-nya sama dengan jari-jarinya itu ya. Sedangkan X-nya di sini dia akan mendekati 0 atau X-nya itu sama dengan sehingga kita cari dulu nilai dari sin 90 derajat sama dengan definisinya adalah sin demi, depan miring ya, sin depan per miring. Depannya adalah sumbu Y-nya R dibagi dengan miringnya adalah R jari-jari, berarti R per R sama dengan 1. Kemudian mencari nilai cos 90 derajat. Definisinya cos sami. Sampingnya adalah X-nya di situ adalah 0 ya. Miringnya yaitu R. 0 dibagi R berarti 0. Yang terakhir yaitu tan 90 derajat. Definisinya adalah tan desa, depan samping. Depannya adalah sumbu Y-nya yaitu sebagai R
sampingnya adalah X-nya. X-nya di sini berarti mendekati 0, berarti R dibagi 0 sama dengan tidak terdefinisi. Sehingga di sini dapat saya simpulkan yaitu di sini alfanya yaitu 0, 30, 45 derajat, 60 dan 90 derajat. Dan di sini sin alfa, cos alfa, tan alfa. Sin alfa, sin 0 itu nilainya 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 90 sama dengan 1. Untuk cos alfa, cos 0 nilainya 1, cos 30 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 setengah, cos 90 nilainya 0. Dan tan alfa, tan 0 nilainya 0, tan 30 setengah sepertiga akar 3, tan alfa, tan 45 sama dengan 1, tan 60 akar 3, tan 90 tidak terdefinisi. Dari tabel ini maka dapat kita simpulkan yang pertama, jika sin 0 derajat itu sama dengan cos 90 derajat yang nilainya adalah 0. Yang kedua, sin 30 derajat nilainya sama dengan setengah sama dengan cos 60. Yang ketiga, sin 60 derajat setengah akar 3 sama dengan kalau cos pada sudut 30, berarti sama dengan cos 30 derajat. Dan sin 45 ini nilainya sama ya dengan cos 45 derajat. Dan sin 90 derajat sama dengan cos 0 derajat. Baik, untuk selanjutnya yaitu contoh soal nomor 1. Tentukan nilai dari sin 30 ditambah cos 45 derajat. Nah, kita harus hafal sudut istimewa gitu ya. Sin 30 berarti setengah ditambah cos 45 derajat adalah setengah akar 2. Nah, sehingga dari sini sudah betul, tapi bisa kita sederhanakan menjadi setengah ya. Setengah ada setengah, berarti saya taruh luar ya. Berarti di sini 1 ditambah akar 2. Jadi jawabannya seperti ini. Kemudian contoh yang B, tentukan nilai dari cos 45 derajat dikalikan dengan cos 30 derajat dikurangi sin 60 derajat dikali tan 45 derajat. Baik, kita tahu cos 45 itu nilainya adalah setengah akar 2 dikali cos 30 adalah setengah akar 3 dikurangi sin 60 adalah setengah akar 3 dikali tan 45 adalah 1. Lalu di sini saya kalikan kalikan setengah dulu, 1/4 akar 2 kalikan akar 3, berarti akar di dalamnya adalah 2 kali 3 yaitu 6 dikurangi setengah akar 3 kalikan 1 ya setengah akar 3 itu sendiri. Baik, selanjutnya contoh nomor 2, sin pi per 3 dikali cos pi per 6 ditambah cos pi per 3 kalikan sin pi per 6 dibagi dengan sin pi per 4 dikalikan sin per 4. Nah, bentuk seperti ini kita harus mengetahui ini berapa derajat ya. Sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang bagaimana cara merubah radian ke sudut ya, dan sebaliknya sudut ke radian. Pi per 3 kalau kita rubah ke derajat berarti nilainya sama dengan 60 ya. Ini sama dengan 60, berarti di sini saya tuliskan sin 60 derajat dikali pi per 6. Pi per 6 di sini kalau kita ubah derajat berarti sama dengan 30 ya. Di sini tadi 60. Berarti saya tulis cos 30 derajat ditambah cos pi per 3 sama dengan 60 sama ya. Berarti cos 60 derajat dikali sin 30 derajat. Ini kita bagi. Nah, di sini ada pi per 4. Pi per 4 itu sama dengan kalau jadikan derajat adalah 45 ya. 45. Jadi sin 45 derajat dikali sin 45 derajat. Sehingga sin 60 berarti sama dengan setengah akar 3 ya. Dikali dengan cos 30. Cos 30 jawabannya nilainya setengah akar 3 sama ya. Ditambah cos 60
cos 60 nilainya setengah, sin 30 nilainya setengah juga. Ini dibagi dengan sin 45 adalah setengah akar 2 kalikan sin 45 setengah akar 2. Kita kalikan ini dulu, setengah kalikan setengah 1/4 ya, di akar dengan akar 3 kalikan akar 3 akar 9 ya, ditambah setengah kali setengah 1/4 dibagi dengan, nah ini setengah kalikan setengah 1/4 dikali akar 2 kalikan 2 4 akar 4. Nah kita kerjakan di sini, akar 9 itu 3, berarti 3 dibagi 4 adalah 3/4 ditambah 1/4 dibagi dengan, nah akar 2 adalah akar 4 2 kalikan 1/4 yaitu setengah, sehingga kita peroleh 3/4 ditambah 1/4 yaitu 4/4. 4/4 artinya 1 dibagi dengan setengah, berarti 1 dibagi setengah, jawabannya adalah kebalikannya, yaitu sama dengan 1 kalikan 2/1 ya, jawabannya adalah 2. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.